Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tri Gabriel dengan nomor induk mahasiswa 19651090 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Materi ini berasal dari akuntansi manajemen lanjutan. Akuntansi manajemen menyediakan keterampilan bisnis dan keuangan. Tugas akuntan manajemen di perusahaan internasional adalah lebih menantang karena ambiguitas dan perubahan terus-menerus sifat dari bisnis global. Akuntan manajemen harus tetap mengikuti perkembangan mutakhir berbagai dunia bisnis, mulai dari sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Akuntan manajemen juga harus memperhatikan potensi eksposur perusahaan mereka terhadap risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko translasi. Mereka dapat melakukan hedging untuk membatasi eksposur perusahaan terhadap ketiga risiko tersebut. Dengan desentralisasi, manajer lokal mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan informasi lokal. Manajer lokal juga mampu memberi tanggapan yang lebih tepat waktu untuk mengubah keadaan. Bagi perusahaan besar, yaitu perusahaan yang diverifikasi, desentralisasi itu perlu karena mustahil seorang manajer pusat memahami seluruh produk dan pasar. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang membedakan suatu negara dari negara lainnya serta di luar kontrol manajer. Namun, faktor-faktor tersebut benar-benar mempengaruhi laba dan ROI. Karena itu, evaluasi terhadap manajer divisi seharusnya dipisahkan dari evaluasi terhadap perusahaan anak. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan memproduksi produk yang digunakan dalam proses produk divisi lain, muncul masalah harga transfer. MNC dengan perusahaan anak di negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah dapat memanfaatkan penetapan harga transfer yang untuk menggeser biaya ke negara berpajak tinggi dan menggeser pendapatan ke negara berpajak rendah. MNC harus menetapkan apakah kebiasaan tertentu benar-benar suatu cara berbisnis yang berbeda atau apakah merupakan pelanggaran atas kode etik bisnisnya. Pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton mengenai keunggulan pengukuran kinerja dari dua perspektif, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan. Kaplan dan Norton menulis mengenai penggunaan balance sheet scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Kaplan dan Norton menulis mengenai penggunaan balance sheet scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Balance sheet scorecard dapat berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah strategi perusahaan telah dijalankan dan juga untuk menilai apakah strategi yang ditetapkan sudah tepat. Perspektif balance sheet scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terstruktur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya customer focus dan customer satisfaction. Perspektif ini merupakan leader indikator. Jadi, jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu customer core measurement dan customer value proposition. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Di sini manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan luar. Yang terakhir, yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge worker, manusia adalah sumber daya utama. Dalam berbagai kasus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi knowledge worker organization dengan tahap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.